Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Madedi Pramana. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial tingkat sekolah dasar. Nah, di sini saya sudah mengajak siswa kelas 3 SD ya. Mungkin bisa perkenalkan diri. Siapa namanya? Ya, nama saya Ida Bagus Kendiri Gunadi Putra. Saya sekolah di SD 6 Kawan Bangli. Nah, katanya sekolah di SD 6 Kawan Bangli ya. Nah, mungkin tahu kepanjangan IPS? Tahu? Ya, kita masuk ke materi ya. IPS adalah ilmu pengetahuan sosial. Untuk sekolah dasar umumnya bertujuan untuk mengenalkan siswa pada berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, ataupun politik sederhana. Ini menyangkut pemahaman tentang geografi, sejarah, ekonomi, dan tata pemerintahan di tingkat dasar. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami dunia mereka sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang upaya membangun masyarakat yang beradab. Nah, di sini ada yang namanya norma dan istiadat. Untuk norma, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan, ketentuan yang mengikat warga, kelompok, masyarakat, atau norma adalah peraturan yang berlaku di suatu wilayah. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah, dengan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung pada masyarakat tersebut. Hal ini menjanjikan norma hanya berlaku pada suatu tatanan masyarakat tertentu. Nah, artinya norma tidak bersifat menyeluruh. Masyarakat berusaha untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan norma yang berlaku yang sudah dibuat oleh kelompok masyarakat. Adapun adat istiadat. Adat istiadat juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Artinya tidak bersifat menyeluruh. Jika dilihat dari kedua pengertian norma dan adat istiadat, dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari norma. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Adapun contoh norma atau istiadat yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya yang pertama, mengucapkan permisi ketika masuk rumah. Nah, yang kedua ada tidak meludah di sembarang tempat. Tidak duduk selonjor di depan orang lain, dan melakukan upacara adat
pernikahan, kematian, maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. Nah, adapun juga perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia, disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini berupa teguran, peringatan, malu atau perasaan penyesalan pada diri sendiri. Adapun perbedaannya peraturan tertulis dan tidak tertulis, yaitu peraturan tertulis dibuat oleh pemerintah, pengusaha, negara maupun pengelola di suatu tempat tersebut. Sedangkan peraturan tidak tertulis yaitu peraturan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri yang tinggal di suatu wilayah tersebut. Nah, ada contoh peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis dua. Yang pertama itu ada membayar pajak, memakai helm saat bermotor, memiliki SIM dan STNK ketika ingin mengendarai kendaraan bermotor. Contoh peraturan tidak tertulis yaitu ada tidak menyalakan elektronik pada saat hari raya penyepian. Yang kedua ada tidak duduk selonjoran di depan orang lain. Yang ketiga ada melakukan upacara adat, pernikahan, kematian maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. Nah, itu contohnya. Nah, adapun norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Nah, pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Setiap peraturan itu dibuat guna untuk menciptakan lingkungan yang tertib, damai, rukun, dan harmonis. Juga agar dapat mengurangi terjadinya perselisihan, pertengkaran, sehingga tujuan dapat tercapai. Nah, untuk melestarikan sebuah norma maupun meningkatkan sebuah peraturan tertulis maupun tidak tertulis, manusia membuat sebuah sanksi bagi pelanggar norma maupun peraturan tertulis. Sanksi tersebut memiliki tujuan utama, yaitu untuk membuat pelanggar itu jengah atau taat dengan peraturan yang dibuat oleh masyarakat atau negara. Nah, agar tidak bisa mengulang kembali perbuatannya. Nah, selain itu sanksi dibuat agar dipatuhi dan ditaati. Tadi kan sudah dijelaskan tentang norma, norma dan istiadat.
Coba bisa diulangi apa itu norma. Nah, Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengingatkan warga, kelompok, masyarakat. Atau norma adalah peraturan yang berlaku di suatu wilayah. nah, benar. Norma. Norma itu kan berlaku di apa tadi? Di suatu Wilayah. wilayah. Nah, artinya norma itu tidak bersifat menyeluruh. Masyarakat berusaha untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan norma yang berlaku yang sudah dibuat oleh kelompok masyarakat. Nah, jadi dan saya kan sudah dijelaskan norma kita. Nah, itu kan tadi sudah sudah dijelaskan materi tentang upaya membangun masyarakat yang beradab. Nah, jadi kesimpulannya, untuk mencapai masyarakat yang beradab diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang beradab ditandai oleh nilai-nilai moral, etika, dan kesadaran akan pentingnya toleransi, kerjasama, serta penghargaan terhadap perbedaan. Pembangunan masyarakat yang beradab memerlukan investasi dalam pendidikan yang berkualitas, pembentukan karakter, serta peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, upaya membangun masyarakat yang beradab bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat. Itu kesimpulannya. Adapun saran juga ya, baik untuk apa namanya, untuk masyarakat ya, kepada masyarakat disarankan untuk lebih memiliki kesadaran tinggi dalam ikut serta dan berpartisipasi mendukung upaya membangun masyarakat yang beradab untuk mewujudkan masyarakat yang beradab. Dan ada juga saran untuk pemerintah, kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan upaya dan program yang telah dijalankan, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang berbagai program yang akan dibuat dan dijalankan kepada masyarakat, dan memanfaat program tersebut bagi seluruh masyarakat. Nah, mungkin itu materi yang bisa Bapak berikan kepada adik siapa namanya? Adik Gustiula. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari video saya akan tutup dengan pramusaji.
Om Santi 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 Om.